Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Pagi Rina. Ibu. Selamat Selamat pagi. pagi Bu. Sehat-sehat semuanya? Sehat Bu. Sehat Alhamdulillah Bu. sehat Bu. Alhamdulillah. Saya absen dulu ya. Presensi dulu bukan absen ya namanya nak ya. Coba sebentar. Oke. Yang Bu Rina panggil nanti namanya Bu Rina putarkan lagi. Oke. Hari ini kita mau belajar apa saja sih? Hari ini kita mau belajar apa saja? Oke, kita lihat di PPT-nya, di presentasinya Rina. Oke. Nah, ini kita akan belajar tentang statistika. Apa sih itu statistika? Nah, di situ dikatakan statistika adalah ilmu yang mempelajari semua hal tentang data, mulai dari pengumpulan, penyajian, menganalisisnya atau analisisnya, sampai terbentuknya suatu kesimpulan. Pernah lihat kalau di kantor kelurahan atau di kecamatan begitu kan ada data penduduk gitu ya, data penduduk di kelurahan itu atau di kecamatan itu pernah lihat belum nak? Pernah belum? Ada yang pernah? Ada yang pernah lihat? Saya pernah Bu. Nah, itu kan datanya lansia berapa, kemudian balita berapa, gitu kan? Nah, itu sudah biasanya dalam bentuk tabel dan sebagainya. Nah, itulah yang nanti akan kita pelajari. Akan kita belajar tentang itu. Nah, kita akan mempelajari apa saja seperti yang Bu Rina katakan tadi. Nanti kita akan belajar bagaimana cara mengumpulkan data, kemudian nanti menyajikan data, kemudian dari data itu kita akan lihat rata-ratanya bagaimana, kemudian nilai tengahnya atau medianya bagaimana, modusnya bagaimana, kemudian nanti kita akan belajar juga tentang bagaimana kuartilnya, bagaimana data itu kita bisa pakai untuk menarik kesimpulan. Nah, itu yang akan kita pelajari nanti. Tapi kita yang pertama itu kita akan belajar yang awal dulu. Nah, ini tujuan pembelajaran kita itu. Ada satu, mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan data dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel dan frekuensi dan histogram. Dua, menentukan ukuran pemusatan data dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Menganalisis ukuran pemusatan data dan penyebaran data, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, dan hasil pengukuran dan pencacahan, menyajikan penyelesaiannya. Nah, kegiatan yang akan kamu lakukan hari ini adalah akan mengamati video, kemudian akan mengerjakan lembar kerja atau LKPD yang sudah ada di classroom kalian, bahan diskusinya sudah ada di classroom kalian, kemudian kita akan nanti kesimpulannya apa, kita belajar apa sih, kayak gitu. Kemudian setelah selesai, lembar kerjanya nanti kalian rapikan kembali, nanti baru di-upload di classroom kalian. Terus kemudian, nah ini tagihannya atau nilai yang akan kita dapatkan. Presensimu tadi sudah ada, keaktifan nanti pada diskusi, nanti akan Bu Rina lihat di Meet kalian, kemudian pengumpulan tugas nanti tepat waktu atau enggak, ada di situ ada tenggatnya, kemudian hasil pengerjaan lembar kerjamu. Nah, oke. Kita ini sekarang seperti yang Bu Rina katakan tadi, di sini ada yang namanya infografis. Infografis ini sangat menarik. Ini Bu Rina ambil dari Badan Pusat Statistik. Ini adalah hasil sensus penduduk tahun 2020. Penduduk Indonesia itu ada 270 juta, 270,20 juta jiwa. Nah, bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan dari sensus sebelumnya, yaitu tahun 2010. Nah, luas daratan Indonesia itu sebesar ini, 1,9 juta kilometer persegi. Penduduk Indonesia itu sebanyak 140, berarti ada 141 juta jiwa per kilometer perseginya. Itu menurut si sensus penduduk kita. Nah, bagaimana sih nanti mengolah data itu menjadi sebuah
infografis atau menjadi tabel nanti yang menarik, kita akan belajar di sini. Ya, kita akan belajar di sini. Nah, awalnya kita ke yang sederhana dulu. Nanti di lembar kerjamu itu ada tabel tentang penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2019. Di lembar kerjamu sudah ada apa yang harus kalian lakukan. Baca baik-baik lembar kerjanya. Kemudian apabila kalian ada kesulitan silahkan bertanya atau kalian boleh mencari referensi lain di internet. Kalian bisa googling, kalian ada juga handout yang Bu Rina berikan, bisa juga baca di situ, atau kalian bisa mencari referensi lain. Nah, kalian nanti bisa berdiskusi di dalam kelompok. Oke, kelompok sudah Bu Rina bagikan, tetapi perlu Bu Rina ingatkan. 169. 69. Dulu kok ada dompet sih? Terkecil dulu, nanti baru dikerjakan. Biar tidak bersama dengan yang lain, ya. Oke? Kalau kan sik lift berarti. Oke. Iya, Bu. 71 nggak sih ini nggak sih? Sudah yang kecil ada 71. Ya 71 ya. Iya. Cek bentar ya. Aku tak nyoba nggarap-nggarap yo. Apa kan? Data Ya, terbesar. nggak Sembilan. Ya, 98. Jadi jangkauan data terbesar berarti 98 kurangi 71. Ini kira sudah 18. Mulai sebelumnya tepuk tangan dulu untuk prosesmu di kelas. Oke, bagus sekali prosesmu di kelas di grupnya. Saling membantu, saling mengisi, saling mengingatkan. Meskipun kadang bahasa Jawanya keluar nggak apa, bahasa Malangnya keluar nggak apa-apa. Namanya juga dengan teman-temannya. Ya, ayo rek, ayo kanu iki, gitu. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga ngobrol ya Filen ya. Iya, Bu. Nggak apa-apa. Oke, sekarang kita ke presentasinya. Kalau ada yang mau menanggapi, silahkan langsung nanti tunjuk tangan ya. Jika temanmu sudah selesai mempresentasikannya. Yang presentasi boleh 1 orang ataupun lebih dari 1 orang. Biar 3-3-nya atau 4-4-nya presentasi semua, gitu boleh saja. Ya, siapa yang mau memulai? Oke, Jennifer Michelin, kemudian baru Sandrina. Kelompoknya Jennifer Michelin, baru Sandrina. Oke, Sandrina? Atau mau Sandrina dulu? Apakah sudah masuk? Oke, sudah. Oke, baik. Selamat pagi Bu Rina dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan jawaban dari kelompok kami. Di sini sudah terlihat ada tabel-tabel menurut kelompok umur di tahun 2019 dari Kabupaten Jombang. Dari tabel ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, berapa jumlah penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2019? Jadi jumlah penduduk Kabupaten Jombang yaitu 50.933 jiwa. Lalu pertanyaan kedua, berapa jumlah penduduk balita usia kurang dari 5 tahun? Jadi jumlah penduduk balita usia kurang dari 5 tahun adalah 4.308 jiwa. Pertanyaan ketiga, berapa jumlah penduduk lansia usia kurang sama dengan dari 65 tahun? Di sini kami menjumlahkan dari 1.569 ditambah 1.393 ditambah 1.556, jumlahnya yaitu 4.418. Lalu pertanyaan keempat, berapa jumlah penduduk laki-laki di usia 15
15-19 tahun. Jumlah penduduk laki-laki usia 15-19 tahun yaitu 1923. Bukan. Dan yang ketiga, kita dapat menentukan panjang kelas interval. Oke. Gitu? Sudah? Sudah selesai, Calvin? Sudah, Bu. Calvin? Oke, terima kasih semuanya. Beri tepuk tangan untuk kalian semuanya. Beri tepuk tangan untuk kalian semuanya. Gini. Terima kasih proses kalian yang sangat bagus. Coba kalau kalian lihat lembar kerjamu, di situ yang untuk membuat langkah-langkahnya itu kesimpulannya di situ sudah kalau kalian lihat ada poin A menentukan jangkauan, poin B menentukan banyak kelas, poin C menentukan panjang kelas, D menentukan interval kelas, E membuat tabel distribusi frekuensi. Itu sudah langkah-langkahnya atau bukan? Itu langkah-langkahnya atau bukan? Iya atau bukan? Iya enggak? Halo? 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 Iya, Bu. Nah, berarti sudah ada di situ. Nanti kalian bisa menuliskan langkah-langkahnya dengan benar atau enggak nanti di situ? Bisa ya? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, coba kalau gitu Bu Rina bantu untuk mungkin menuliskannya. Tadi kalian sudah menemukan ada di situ. Cuma belum ngeh saja, belum sadar bahwa kalian itu sudah menempuh tadi langkah-langkahnya. Nah, apa ya yang sudah langkah-langkahnya tadi? Kenapa presentasi saya berhenti? Nah, ini ada satu, pertama menentukan jangkauan data, 2 menentukan banyaknya kelas, kemudian banyak kelas interval, kemudian menentukan panjang kelas, menentukan batas kelas interval, batas bawah sama batas atas tadi. Nomor 5 terakhir itu menentukan frekuensi dari setiap interval. Kemudian maka terbentuklah yang namanya tabel distribusi frekuensi. Itu yang sudah kita pelajari hari ini. Itu yang kita sudah pelajari hari ini ya, Nak ya. Kita sudah belajar itu tadi. Nah, untuk berikutnya, jangan lupa di classroom kalian masih ada soal latihan sama lembar kerjanya ini tolong diperbaiki, dirapikan, kemudian dengan refleksi. Nanti setelah selesai latihannya sama lembar kerjanya, refleksinya diisi. Kemudian di turn in di classroom kalian. Coba saya bukakan classroom-nya ya. Nah, ini classroom-mu ada ini. Classroom-mu itu ada ini. Nah, oke, tugas kelasnya ini kan hari ini. Oke, hari ini. Nah, ini ada refleksinya. Oke, ada refleksinya. Oh, sudah ada yang mengisi. Oke, tapi nggak apa-apa, nanti bisa diperbaiki lagi. Kalau ada ternyata mau ada diperbaiki. Nah, kalian isikan itu. Kalian refleksinya, ya, seperti biasanya, seperti di setiap pelajaran kita. Oke? Ada yang mau ditanyakan untuk pelajaran hari ini? Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kalau ternyata nanti menemukan kesulitan, silakan boleh chat saya di Google Chat, boleh di WhatsApp, ataupun kalian boleh di classroom ini juga. Oke, kalau ada kesulitan. Untuk hari ini kita cukupkan. Minggu depan kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Nah, sebagai ungkapan syukur kita, kalau pelajaran hari ini sudah selesai, tolong Valencia untuk ditutup dengan doa. Baik, Bu. Mari Bu Rina dan teman-teman kita berdoa. Selamat siang Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir pelajaran pada hari ini. Kiranya semua pelajaran dapat kami terima dengan baik dan kami semua dapat lebih berkembang lagi. Amin. Terima kasih Valencia. Terima kasih anak-anak semuanya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Sama-sama, Bu. Terima kasih juga, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Makasih, Bu.